Kiranya Engkau Tuhan boleh menjamahnya. Tuhan pulihkan lewat makan dan minum dan obat yang konsumsi. Boleh menjadi pemulihan, kekuatan yang baru dia terima daripada Tuhan. Bersama dengan Bapak Yohanes Sugandi, Musa Ferry, sekeluarga yang melayani di Palembang, Engkau tolong berkati juga melayanimu. Dan Bapak Stephen dan Ibu Febrina dan Febri yang akan juga sebagai bendahara di sinode kami, Tuhan berkati mereka melayanimu di sinode kami Gereja Nugrat Kristus, dan seluruh majelis jemaat yang ada di Palembang sekarang ini sedang ibadah secara online. Kiranya mereka ada semangat boleh mengikuti peribadahan kami. Berdoa juga untuk contoh Hayami yang melayani di GAK Palembang. Semua tanggung jawab yang dipercayakan boleh dilakukan dengan kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman. Kiranya firman ini boleh menolong kami menguatkan iman kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur minggu kedua di awal tahun 2021. Walaupun kita sedang mendengarkan tentang pesawat yang jatuh pada sore kemarin, tapi mari kita berdoa kiranya keluarga dan seluruh tim yang saat ini sedang mencari, kiranya Tuhan boleh menjaga, menolong mereka juga. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini bagi kita di ibadah raya kita ini, saya mengambil dari salah satu buah roh yang ditulis oleh Paulus dalam kitab Galatia, pasal yang kelima ayat yang ke-23. Secara khusus saya mengambil tentang penguasaan diri. Galatia pasal 5 ayat yang ke-23, demikian bunyi firman Tuhan, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Secara khusus kita akan membahas tentang penguasaan diri. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, penguasaan diri ini sangat penting di dalam kehidupan kita. Di dalam hidup ini, jikalau kita tidak bisa menguasai diri, maka semua dan apapun boleh terjadi, boleh kita lakukan dan boleh kita alami di dalam kehidupan kita. Karena penguasaan diri adalah merupakan poin penting di dalam hidup kita. Kenapa Paulus memberikan buah-buah roh ini? Karena manusia punya keterbatasan, manusia punya keegoisan, sehingga manusia perlu menjaga kehidupannya. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, penguasaan diri ini adalah merupakan sebuah usaha. Karena kita melawan diri kita, dan juga sebuah keahlian. Karena kita sendiri yang tahu apa kekurangan dan apa kelebihan di dalam diri kita. Dengan kata lain, kita mampu memanajemen diri kita. Kita mampu mengontrol diri kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita bisa menguasai, bisa mengontrol diri, kita bisa berusaha memanajemen semua yang ada di dalam diri kita, maka kita boleh mampu menjalani persekutuan kita dengan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam diri manusia ini, di dalam diri kita, kita berjuang. Karena ada yang baik dan ada yang jahat di dalam diri kita ini. Tapi lebih cenderung terkadang yang jahat yang lebih menonjol di dalam diri kita. Ketika kita tidak menguasai diri, ketika kita tidak bisa mengontrol diri, ketika kita tidak bisa berusaha untuk menahan diri, maka biasanya yang terjadi adalah hal-hal yang merugikan diri kita, hal-hal yang jahat, hal-hal yang sebenarnya kita tidak inginkan, hal-hal yang sebenarnya kita tidak mau melakukannya. Tetapi karena kita tidak bisa mengontrol diri, karena kita tidak bisa berusaha untuk menjaga diri, maka yang terjadi semua yang sebenarnya kita tidak inginkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sangat penting bagi kita untuk menguasai diri. Minggu kemarin saya berbicara tentang hidup yang diatur oleh Tuhan, hidup yang dipimpin oleh Tuhan, kita yang dituntun oleh Tuhan. Dan ini tidak akan bisa terjadi jikalau kita tidak bisa menguasai diri.
bisa dipimpin oleh Tuhan. Kita tidak akan bisa mampu melalui menjalani apa yang Tuhan mau jikalau kita tidak bisa menguasai diri, jikalau kita tidak bisa mengontrol diri. Maka sangat penting bagi kita di saat sekarang ini dalam menghadapi situasi-situasi yang sulit, dalam menghadapi keadaan yang tidak bersahabat dengan kita, dalam keadaan yang sangat-sangat kita tidak mengharapkan, baik dalam segi kesehatan, baik dalam segi ekonomi, dalam pelayanan. Terkadang kalau kita tidak bisa menguasai diri, terkadang kalau kita tidak bisa mengontrol diri, kita emosi, kita menggunakan waktu tidak semaksimal mungkin, kita menghabiskan tenaga dan pikiran kita terhadap hal-hal yang tidak membangun hidup kita, yang tidak membangun kerohanian kita, yang menghancurkan hubungan kita dengan orang lain, yang menghancurkan hubungan kita dengan suami dan istri, yang menghancurkan hubungan kita dengan orang yang bersama dengan kita. Bahkan hubungan kita dengan Tuhan juga akan hancur jikalau kita tidak menguasai diri. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, maka menguasai diri dari keinginan hawa nafsu dan lain sebagainya. Paulus katakan dalam segala hal kami harus menguasai diri. Dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang kelima, sama dengan menguasai diri, artinya kita mau menyelamatkan diri kita dari bencana. Ketika kita boleh mengontrol diri kita, maka kita terlewati dari semua bencana, dari semua godaan, dari semua hal-hal yang merugikan diri kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini semua dalam aspek perkataan, perbuatan, pergaulan, dan lain sebagainya yang hanya merugikan, yang hanya menguntungkan diri kita sendiri, tidak membangun kehidupan kerohanian kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, apa yang menjadi manfaatnya ketika kita menguasai diri? Apa yang menguntungkan di dalam diri kita ketika kita mampu menguasai diri, mampu mengontrol diri? Yang pertama Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya memberikan poin adanya ketenangan jiwa. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ketika kita menguasai diri, ketika kita sudah mengontrol diri kita, maka apapun keadaan, apapun situasi yang kita alami, tidak akan mampu menguasai kehidupan kita. Karena kenapa? Karena keadaan dan situasi yang kita alami, kita yang menguasainya, kita yang memimpinnya, kita yang mengontrolnya. Walaupun situasi itu tidak bersahabat dengan kita, walaupun keadaan ekonomi kita tidak bersahabat dengan kita, tetapi kita bisa menguasai, kita bisa mengontrol, kita masih bisa berpikir, kita masih bisa tenang. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita bisa menguasai diri, maka kita tidak gampang terpengaruh dengan keadaan dan situasi yang kita alami. Kita bisa mengontrol, kita bisa melakukan yang baik ketika kita mengalami ketenangan di dalam jiwa. Ketika jiwa ini tenang, kita bisa berpikir, kita bisa melangkah dengan tenang juga. Kesaksian-kesaksian yang dialami oleh Daud sebagai pemazmur yang kita sering baca. Kenapa Daud bisa lolos menghadapi semua musuhnya? Karena dia mengalami ketenangan bersama Tuhan. Walaupun situasi tidak tenang, keadaan tidak tenang, tapi jiwanya tenang bersama dengan Tuhan. Dia menyerahkan semua pergumulannya. Dia mampu menguasai dirinya. Dia tidak emosi. Dia tidak sembarangan bertindak. Maka ketenangan jiwa kita bisa kita alami ketika kita bisa menguasai diri. Saya percaya apa yang disampaikan oleh Paulus dalam buah-buah roh ini, salah satu dalam menguasai diri. Ketika Paulus menghadapi situasi yang sulit, dia ditolak, dia diejek, dia tidak diterima. Bisa saja secara manusia dia emosi, dia melawan, tetapi dia menguasai dirinya. Karena kenapa? Ada tujuan utama di dalam kehidupannya, ada tujuan khusus yang Tuhan sudah berikan
benar-benar tunduk terhadap kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, buah roh bukan hasil usaha manusia. Ketika kita mampu menguasai diri, bukan juga perbuatan baik kita, bukan karena hebatnya kita, tetapi itu karena bimbingan daripada Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kita, karena Roh Kudus yang menuntun kita, sehingga kita menghasilkan buah. Salah satunya itu buah menguasai diri. Sehingga ketika kita sudah menguasai diri, maka kita secara pribadi mengalami ketenangan. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, ketenangan di dalam jiwa kita tidak bisa beli. Ketenangan di dalam diri ini tidak ada yang bisa memuaskan. Mungkin orang berkata, aku pergi ke pantai, aku pergi ke mall, aku pergi ke luar negeri supaya aku tenang, supaya aku nyaman, supaya aku aman. Tapi toh pada akhirnya semuanya itu tidak menjadi sebuah jaminan. Semuanya itu tidak menjadi sebuah jawaban supaya dia tenang. Ternyata persoalan itu semakin banyak datang. Ternyata pikiran semakin kacau. Ternyata hati semakin kacau. Perbuatan semakin tidak lagi menghasilkan buah-buah yang baik. Tidak menolong, tidak memberkati orang lain. Karena kenapa? Karena ketenangan di dalam jiwa ini tidak bisa diisi dengan apa yang ada di dalam dunia ini. Tidak bisa dihibur dengan apa yang kita miliki. Tidak bisa diberikan kebahagiaan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita sekalipun. Karena kenapa? Ketenangan jiwa ini hanya dapat diisi, yaitu firman Tuhan, yaitu Kristus Yesus sendiri yang akan mengisi ketenangan di dalam jiwa kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, kita belajar menguasai diri, kita belajar mengontrol diri. Banyak hal yang membuat diri kita, yang membuat mata ini senang untuk melihat, senang untuk meraba, senang untuk membeli, senang untuk memiliki. Tetapi di dalam jiwa kita sebenarnya sedang berada dalam gejolak. Semua yang dilihat mata itu ternyata tidak membuat kebutuhan dalam jiwa kita terpenuhi. Semua yang kita beli itu jiwa kita tidak terpenuhi. Itu hanya jasmani saja. Tetapi ketenangan di dalam jiwa itu diisi oleh Kristus Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu firman Tuhannya. Firman yang kita baca. Tidak gampang memang Bapak Ibu Saudara untuk mendapatkan ketenangan jiwa di dalam Tuhan. Tetapi kita sebagai orang yang percaya harus memiliki pengorbanan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi orang yang menguasai diri akan bersikap tenang sehingga mampu yang mengerti apa yang dia lakukan. Orang yang memiliki ketenangan di dalam dirinya, dia bisa menguasai dirinya sehingga ada kekuatan di dalam dirinya, ada kekuatan di dalam diri saya, ada kekuatan di dalam diri Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu memiliki pikiran yang baru. Bapak Ibu dimampukan untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak bisa kita lakukan secara manusia, tapi karena kita mengalami ketenangan diri, ketenangan jiwa, firman Tuhan kekuatan, kita bisa melakukannya. Kiranya poin yang pertama ini, ketika kita menguasai diri, ada ketenangan jiwa, kita mengalami setiap kita secara pribadi, lepas pribadi. Yang kedua Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita menguasai diri, maka kita memiliki iman yang semakin maju. Dalam 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-25 dikatakan, tiap-tiap orang yang turun mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita memperoleh suatu mahkota yang abadi. Paulus memberikan sebuah gambaran kehidupan ini. Kita ini sedang berada dalam sebuah pertandingan. Orang di dalam kehidupan dunia secara jasmani, mereka berjuang, mereka begitu teliti, mereka begitu memberikan hidup dan fokus mereka untuk mencapai sesuatu hadiah, untuk mendapat sesuatu yang membanggakan diri. Di dalam sebuah pertandingan itu, mereka begitu berusaha, mereka begitu mengontrol emosi, mengontrol pikiran, mengontrol gerak-gerik mereka. Karena ada sesuatu yang mereka dapatkan, hadiah yang sudah ditentukan
oleh panitia. Tapi kenapa kita yang mau mendapatkan mahkota kemuliaan itu tidak bisa menguasai diri? Ini yang disampaikan oleh Paulus. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, jika di dalam dunia ini kita bisa rela mengikuti semua pertandingan untuk mendapat sebuah trofi, untuk mendapat sebuah nama, tapi mari kita juga berjuang menguasai diri kita, karena ada mahkota kemuliaan yang sudah disediakan oleh Tuhan bagi setiap kita yang sudah bisa menguasai diri mengikuti pertandingan yang ada di dalam dunia ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita sudah memiliki penguasaan diri, kita memiliki iman yang semakin maju. Di dalam dunia ini kita sedang bertanding, kita sedang berjuang. Banyak hal yang kita lihat yang membuat kita kendor imannya, banyak hal yang membuat iman kita tidak maju. Mungkin pergumulan kita, orang lain yang menjelekkan kita, bahkan usaha dan pekerjaan kita yang tidak maju, itu juga akan membuat iman kita semakin kendor. Tapi Tuhan berkata, kamu harus menguasai diri, kamu harus menguasai semua yang ada padamu. Jangan biarkan yang dari luar menguasai diri kamu, tapi dari dalam dirimu sendiri yang harus menguasai yang ada dari luar. Oleh sebab itu, engkau akan memiliki kemajuan iman. Apa yang dialami oleh Yusuf ketika dia digoda oleh istri Potifar, dia lulus dari godaan itu. Walau itu kesempatan yang baik bagi dia, tetapi dia lulus. Karena kenapa? Karena dia sudah memiliki penguasaan diri, sehingga imannya semakin maju. Apa yang dialami oleh Abraham ketika dia menyerahkan Ishak kepada Tuhan. Secara manusia ini anak satu-satunya bagi dia. Bagaimana mungkin aku memberikannya? Tetapi karena dia memiliki penguasaan diri, dia memiliki iman, sehingga ketika dia melakukan yang diprimakan oleh Tuhan, dia mempersembahkan Ishak di hadapan Tuhan. Tuhan menyediakan ganti daripada Ishak untuk dipersembahkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ternyata ketika kita menguasai diri kita, kita memiliki iman yang semakin maju. Semakin maju dan semakin kuat, semakin kokoh. Tapi kalau kita tidak menguasai diri, dunia ini boleh semakin maju, tapi iman kita semakin mundur, semakin kendor, maka semua yang ada dalam dunia ini semakin maju, kita akan ketinggalan Bapak Ibu Saudara. Tetapi marilah kita berlomba, mari kita berjuang. Semua yang ada dalam dunia ini boleh maju, tetapi iman kita lebih maju dari semua yang ada dalam dunia ini. Iman kita lebih maju, lebih meningkat dari semua alat-alat yang canggih di dalam dunia ini. Karena kenapa? Karena apa yang ada dalam dunia, seperti yang dibilang oleh Paulus tadi, itu semua yang fana orang bisa cari. Tapi kita mencari hal-hal yang abadi, mahkota yang sudah disediakan oleh Tuhan, yang tidak bisa disediakan oleh manusia. Maka caranya engkau dan saya harus bisa menguasai diri, harus bisa mengontrol diri, harus bisa menjaga diri, supaya kita memiliki iman yang semakin maju. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berjuang bersama. Marilah kita bertanding bersama di tengah-tengah dunia ini untuk mendapatkan mahkota yang sudah disediakan oleh Tuhan bagi kita. Maka Paulus menjelaskan bahwa dengan orang dapat menguasai diri, maka ia akan dapat memiliki fokus untuk dapat memenangkan sebuah mahkota yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Dalam Amsal pasal 16 ayat yang ke-32, orang yang menguasai diri digambarkan seorang pahlawan, bahkan lebih dari seorang pejuang yang sedang merebut kota. Kiranya kita menjadi pahlawan-pahlawannya Tuhan untuk menjalani hari-hari kita, untuk mengiring Tuhan, untuk taat kepada Tuhan. Firman Tuhan, iya dan amin, pasti akan kita terima dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan ini boleh menolong, boleh memberkati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Kami diajarkan untuk boleh menguasai diri, supaya kami mengalami ketenangan di dalam jiwa, supaya kami memiliki iman yang semakin maju. Kami tahu banyak godaan, banyak tantangan yang kami hadapi.
Tetapi kami memiliki Allah. Allah yang melihat, Allah yang menguatkan kami. Firman, iya dan amin kami alami dalam hidup kami. Boleh mengontrol kami, boleh menguatkan kami, memampukan kami. Seluruh jemaat kami, keluarga dan teman-teman yang boleh mendengarkan firman ini, Tuhan Engkau memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita pujikan doxologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Mari kita bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan terima berkat daripada Tuhan. Pulanglah dengan membawa damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan di dalam hidupmu hari lepas hari, serta terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Saat teduh sejenak ibadah kita selesai. Kami mengucapkan selamat hari Minggu buat semua teman-teman, keluarga dan jemaat kami yang boleh bersama dengan kami. Selamat beraktivitas 1 minggu lamanya. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Salam.